sampai mereka merasa senang, bangga, dan sombong, maka saat itulah Allah jatuhkan azab sampai mereka tidak berdaya. Lalu apa yang menjadi pemicu daripada azab ini, hukuman ini? Diyakini oleh banyak pihak adalah masalah polemik nasab yang tidak dituntaskan oleh PBNU. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Fatih lima khuliqa wal khatim lima sabaq. Nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahdi qalbi wa sadid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang kita hormati seperti yang disampaikan yang menyambut sebelum saya, wabil khusus keluarga Al-Habib Abdul Qadir Al-Habib Abdullah radhiyallahu anhu, beserta keluarga dan para hadirin dan hadirat, wabil khusus para pejabat baik TNI dan Polri, para habaib, para ulama, mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah. Akramakumullah fi dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa hadir di majlis yang demikian, yang mana majlis yang demikian majlis yang dicari oleh malaikat. Ketika malaikat itu menemukan majlis di demikian, maka malaikat memanggil malaikat-malaikat yang lain. Maka di majlis yang demikian barakah Allah diturunkan, rahmat Allah diturunkan, maghfirah Allah diturunkan, dan pengampunan Allah diturunkan. Dan di majlis yang demikian Allah mengijabai doa kepada orang-orang yang hadir di majlis demikian. Semoga kita semuanya mendapatkan, amin ya rabbal alamin. Imam Ghazali rahimahullah ini tentu orang tuanya tidak populer, tidak terkenal seperti Imam Ghazali rahimahullah. Namun beliau salah satu ulama yang berjasa di dunia dan kitabnya dipelajari oleh lintas madhab. Dan bapaknya beliau itu aktif, ya, istiqomah, hadir di majlis ilmi. Dan di tengah majlis bapaknya selalu berdoa, minta kepada Allah diberi anak yang alim. Lantas oleh Allah diberi anak yang alim di antara Syekh Muhammad Al-Ghazali dan Ahmad Al-Ghazali. Inilah kelebihannya kita hadir di majlis demikian. Maka di majlis yang demikian doa kita dijabai oleh Allah, maka ini merupakan al-fursah adz-dzahabiyah, kesempatan emas. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anak kita minas sholihin wa sholihat. Mudah-mudahan kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah dan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang sholihin, amin ya rabbal alamin. Ini merupakan janji Allah. Dilewatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab. Orang besok oleh Allah akan dikumpulkan dengan siapa dia mencintai di dunia itu. Hadis ini ketika diterima oleh para sahabat, sahabat sangat bungah, sangat bahagia. Sebab dengan hanya mahabbah saja, orang derajatnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun hadis ini dikomentari oleh Imam Hasan Basri rahimahullah, bahwasanya mujaradul mahabbah la yanfa. Kalau hanya cinta saja, ini kurang ada artinya. Kalau kita cinta kepada as-sholihin, bagaimana ucapan-ucapan kita seperti orang-orang sholihin, perilaku kita seperti orang sholihin, dan ibadah kita seperti orang sholihin, maka mahabbah yang demikian ini mahabbah yang ada artinya. Adapun mahabbah yang demikian, mahabbah kepada orang sholihin tentu tidak dikumpulkan satu level, sebab derajatnya berbeda, sebab amalnya berbeda di dunia, ya, minimal mendekati. Mudah-mudahan yang hadir di majlis demikian oleh Allah dimasukkan di surganya Allah, madkhilnal jannah ma'hum, amin ya rabbal alamin. Ya al-hudur rahimakumullah. Tempat atau daerah
atau rumah ini sangat penting sekali diperhatikan. Seperti halnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pertama-tama di Makkah dalam dakwahnya. Namun di Makkah ini penuh tekanan-tekanan. Umat Islam ditekan, diintimidasi, disuruh kufur. Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berinisiatif hijrah ya. Sebelumnya yaitu sahabat ada hijrah di Habasyi, rajanya Najasyi. Dan di situ dialog siapa tentang Nabi Isa. Kata sahabat bahwasanya Nabi Isa adalah Abdullah wa Rasulullah. Dan pendapat sahabat ini menyocoki kepada Raja Najasyi. Sehingga Raja Najasyi masuk Islam. Namun berhubung belum pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, tidak dikatakan sahabat. Umat Islam di Makkah diintimidasi, disiksa, disuruh kufur. Hanya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu dipaksa, disuruh murtad, disiksa dan lain-lain. Maka Kanjeng Nabi SAW hijrah ke Madinah. Ini menunjukkan tempat ini sangat penting sekali. Maka kita di Jawa ini, di Indonesia, ini alhamdulillah tempat yang baik, tempat yang barokah. Mudah-mudahan negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang mana jargon kita hubul waton minal iman. Mencintai tanah air merupakan bagian keimanan. Kalau kita mencintai tanah air, bagaimana kita mengisi di negara kita yang kita cintai ini? Kita mendorong kepada pemerintah melakukan program-program yang manfaat, yang maslahat. Dan tentu kita akan mengkritik bila mana pemerintah misalkan saja melakukan hal mafasid atau mafsadah seperti penggundulan hutan dan lain-lain, sebab ini akibatnya bencana. Jadi artinya dalam Islam masoleh dan mafasid itu diperhatikan. Masoleh kita dorong, ma'ruf kita dorong, mafasid kita cegah, al-manhiyat kita cegah. Dan negara Indonesia ini terbukti bahwasanya negara yang diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut informasi di Indonesia ada sekitar hampir 50.000 pesantren dan jumlah santri hampir 1,5 juta santri. Ini tentu Indonesia merupakan pondok yang terbanyak di dunia. Dan Indonesia tentu merupakan santri yang terbanyak di dunia. Ini Indonesia, ini merupakan jasa-jasa ulama-ulama dahulu, yaitu Wali Songo. Kita tidak bisa mengingkari perjuangan beliau. Ketika Kanjeng Nabi itu hijrah di Madinah, maka yang dilakukan oleh Rasulullah SAW mengislahkan, mendamaikan kabilah-kabilah yang sedang konflik. Pada waktu itu Madinah tidak terkenal ya, namanya Yathrib, dan banyak penyakit. Ini tidak dikenal Madinah itu sebelum Rasulullah SAW datang. Namun Kanjeng Nabi SAW membangun di Madinah dengan yang dilakukan pertama-tama yaitu mengislahkan, mendamaikan antara kabilah-kabilah. Sebab bila mana terjadi persatuan, maka akan muncullah ta'awun, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Namun bila mana persatuan itu belum didapat, maka tentu tidak akan mungkin orang akan bisa ta'awun. Begitupun merupakan jasa tokoh-tokoh negara kita yang memperjuangkan kemerdekaan untuk menuju NKRI. Maka Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Sehingga Pancasila ini tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Ini merupakan rumusan yang sangat luar biasa. Kanjeng Nabi mengislahkan antara kabilah-kabilah, kabilah Ansor dan kabilah Muhajirin diislahkan, didamaikan. Namun ada orang yang tidak senang, ya. Yang mana bila mana orang Islam itu mendapatkan kebaikan, mendapatkan hasanah, maka tentu musuh-musuh Islam tidak suka. Maka ada seorang Yahudi yang berusaha mengadu domba dengan cara mengungkit-ungkit kejadian-kejadian dahulu ketika Rasulullah belum datang, perang antara kabilah-kabilah. Maaf zaman dahulu itu, maaf negara Arab kan tercoreng. Misalkan saja zaman Fir'aun, anak laki-laki lahir dibunuh. Zaman jahiliyah, anak perempuan dikubur hidup-hidup. Yang selamat itu yang diumpat-umpatkan. Ini kan merupakan sejarah. Namun setelah dibangun oleh Rasulullah SAW, negara Arab menjadi negara yang baik, negara yang terkenal. Sehingga apa yang terjadi di haram,
maka akan terjadi di luar haram. Namun bila mana tanah haram itu aman, maka di luar maka akan aman. Mahala bil haram halabikum. Bila mana di tanah haram itu aman, maka di luar tanah haram akan aman. Jadi artinya ukuran keamanan dunia adalah tanah haram. Bila mana Makkah dan Madinah aman, di negara-negara yang lain ini akan aman. Pada waktu itu orang Yahudi akan mengadu domba, dan ini orang Islam akan terpancing. Diadu domba akan mau. Tentu orang mengadu domba itu tentu ada, ya. Sehingga orang mengadu domba itu diancam oleh Rasulullah SAW, la yadkhulu jannah namam. Orang yang mengadu domba tidak akan masuk surga ma'as sabiqin. Sebab bahayanya namimah, bahayanya adu domba. Sehingga rahim putus dan lain-lain. Imam Ghazali mengomentari hadis tersebut, an-namimah minal kabair, mengadu domba termasuk dosa besar. Namun bila mana diadu domba mau, ini dosanya lebih besar daripada orang yang mengadu domba. Dengan arti, kalau orang itu diadu domba tidak mau kan selesai. Maka yang kita hadapi di zaman sekarang ini adalah musibah, konflik antara negara Islam dan negara Islam, dan konflik antara orang Muslim dan orang Muslim. Namun mudah-mudahan Allah merukunkan, amin ya rabbal alamin. Lantas oleh Rasulullah didamaikan karena turun ayat, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Supaya kamu sekalian berpegang teguh dan bersatu dengan pedoman Al-Quran atau hablullah, yaitu agama Islam. Kalau Allah perintah bersatu, maka setan perintah sebaliknya, adatnya setan demikian. Setan perintah konflik. Jadi kalau orang konflik, orang tukaran, ini maknanya mengikuti perintah setan, tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Wala tafarraqu, dan jangan sampai kamu bercerai-berai. Kalau Allah itu melarang bercerai-berai, maka setan itu perintah untuk bercerai-berai. Jadi kalau orang itu bermusuhan, sesama muslim, konflik, perang, ini merupakan mengikuti perintah-perintah setan. Padahal lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di bumi dan di langit ini merupakan milkun lillah, ya. Milik Allah Subhanahu wa taala. Diri kita saja itu milkun lillah. Jadi artinya kita menasarufkan diri kita atau menasarufkan apa yang kita miliki, ini tentu ada aturan-aturan yang diatur dalam agama atau fikih. Kalau orang itu misalkan saya tidak nurut kepada Allah, silahkan dia akan bertempat di tempat selain milik Allah. Dia akan bertempat di mana? Padahal lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi mau tidak mau, manusia harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga turun ayat pula, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Supaya ada dari kamu sekalian umat yang mengajak kebaikan, ya, mengajak kerukunan, mengajak damai. Ini merupakan fardul kifayah. Dan jasa orang pesantren ini menggugurkan dosa-dosa masyarakat. Sebab orang yang mulang, mengajak kebaikan-kebaikan, ini adalah alumni pesantren. Bila mana tidak ada orang yang mengulang ngaji, mengajar ngaji, mengajak kebaikan, maka daerah itu akan berdosa semuanya. Jadi artinya jasa orang-orang pesantren yang sangat luar biasa, ini menggugurkan dosa-dosa dari masyarakat, yaitu dalam hal ini dakwah ilal khair, amar bil ma'ruf dan nahi mungkar. Bila mana orang itu melakukan, orang yang mempunyai ilmu melakukan dakwah ilal khair dan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka itulah orang-orang yang bahagia. Itulah orang-orang yang bahagia. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Jangan sampai kamu seperti orang-orang dahulu yang konflik. Perbedaan menjadikan konflik, perbedaan agama menjadikan konflik, perbedaan pendapat menjadikan konflik, perbedaan kelompok atau partai atau organisasi menjadi konflik. Jangan sampai demikian. Artinya yaitu ayat ini dikomentari oleh Imam Fakhrazi dalam tafsir Munir. Kalau kita sadar bahwasannya umat-umat sekarang ini dengan golongannya atau partainya atau organisasinya ini terlibat, yaitu tafarruq wal ikhtilaf. Adapun berbeda kita tidak apa-apa, namun perbedaan yang menjadikan maslahat. Namun ada aturan-aturannya. Ada aturannya, idza dakhalu al ulama fi siyasah la yajuzu lahum bainahum al adawah. Bila mana ulama itu masuk di siasah atau organisasi ataupun apapun, ini satu dengan yang lain
tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan satu dan yang lain ini bermusuhan. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, tepatilah janji-janji atau akad-akad dalam muamalah. Kita harus menepati akad muamalah. Dalam akad amanah kita harus menepati amanah. Dalam organisasi tentu kita harus menepati aturan-aturan organisasi. Satu oleh Rasulullah didamaikan, berhubung sahabat-sahabat itu orang mulia, maka diislahkan mau, didamaikan mau. Jadi artinya yaitu suatu keburukan-keburukan ini adalah sumbernya yaitu kebodohan. Sebab orang bodoh itu nafsunya lebih menonjol. Yang mana dikatakan oleh Imam Sahal As-Tusturi dalam Ihya, Anas kulluhum halka ilal alimun. Manusia itu semuanya rusak ya, kecuali orang alim dengan arti anas itu yaitu al-jahilun. Orang jahilun itu orang bodoh itu banyak salahnya, banyak rusaknya, banyak kehancurannya, konflik dan lain-lainnya. Misalkan dalam era sekarang di WA ngetik seenaknya. Ilal alimun, kecuali orang-orang yang alim. Orang alim pun semuanya hancur, tidak ada artinya kecuali orang yang ikhlas. Kalam Sufi mengatakan, kullu sa'in laisa li ajrillah fa huwa minal maksiat. Segala sesuatu itu bila mana dilakukan bukan karena Allah, ini merupakan maksiat sebab riya ya. Riya itu bukan hanya menghilangkan pahala saja, namun orang riya besok oleh Allah akan diambil tindakan, akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal amiluna kulum halka ilal mukhlisun, dan orang yang ikhlas pun dalam kekhawatiran besar. Ala khaufin azim. Orang yang ikhlas saja dalam ketakutan. Dalam ketakutan. Ai hal yuhtamu lahum bi husnul khatimah amla. Apakah mati husnul khatimah apa tidak? Orang yang kelas tinggi pun dalam ketakutan yaitu husnul khatimah apa tidak. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Jadi artinya kehidupan yang apa yang kita lakukan ini, baik itu di ilmi, amal dan lain-lain, ini tujuannya di dunia itu satu. Mudah-mudahan yaitu kita semuanya mati husnul khatimah. Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, ghayatus sa'adah husnul khatimah. Puncak kebahagiaan ini adalah mati husnul khatimah. Jadi apapun latar belakangnya, baik ulama atau wali atau orang yang dermawan, ini semuanya berharap husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semuanya dengan hadiran di majlis ini kita diberi oleh Allah husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Sekian, al-afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.